Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB menghentak ruang sidang, seolah-olah ingin memecah kebekuan diplomasi global. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina. Secara eksplisit, Prabowo ingin menunjukkan bahwa kedamaian di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengakui dan menghormati dua kekuatan di sana. Kalimat itu tidak hanya menggugah forum PBB, tapi juga mengguncang panggung geopolitik yang selama ini beku oleh kepentingan, ketakutan, dan kemunafikan internasional. Banyak orang membela Palestina dengan cara mencaci maki Israel saja atau sebaliknya, mereka sangat membela Israel tapi menutup mata terhadap penderitaan warga Palestina. Dalam forum yang biasanya diisi pidato diplomatik datar dan kata-kata yang penuh kehati-hatian, Prabowo tampil berbeda. Ia membawa energi dan semangat ke dalam pidato itu. Tercatat, 8 kali ia menghentakkan tangan ke meja mimbar PBB. Sebanyak 8 kali pula para petinggi dunia menyambutnya dengan tepuk tangan hingga akhirnya forum itu berdiri serentak dalam standing ovation yang jarang diberikan untuk pemimpin negara berkembang, apalagi dari Asia Tenggara. Namun Prabowo tak hanya hadir dengan keberanian retoris. Ia mengecam kekerasan terhadap warga sipil di Gaza tanpa menyebut nama Israel secara langsung. Ia menyampaikan kecaman moral yang jelas terhadap penjajahan dan pembantaian yang terjadi di sana. Ia menyebut tragedi kemanusiaan yang terus berulang di Palestina sebagai luka dunia yang terus dibiarkan menganga. Ratusan ribu orang mengungsi, ribuan anak tewas, dan rumah sakit dihancurkan. Semua terjadi dalam sorotan kamera, dalam keheningan lembaga-lembaga internasional yang justru seharusnya melindungi mereka. Namun pidato ini bukan hanya tentang luka, tapi juga jalan keluar. Prabowo mengatakan satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Pernyataan ini bukan barang baru dalam dunia diplomasi, tapi cara ia mengucapkannya menjadikannya terasa segar dan berani. Dia ingin mengingatkan kembali opsi yang sekarang ini telah semakin kabur itu. Prabowo juga mengatakan, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Di sini, pidato Prabowo melampaui sekadar wacana politik, ia menjadi ajakan spiritual. Sebuah seruan untuk menyudahi perang dengan mengingat bahwa semua manusia berhak hidup damai. Ia tidak sedang berusaha memenangkan pertempuran retorika, tapi menawarkan penyembuhan. Dan ketika ia mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel hanya jika Palestina lebih dahulu diakui, itu bukan langkah politis biasa. Itu adalah tekanan diplomatik yang tajam. Sebuah cara untuk mengatakan, jika kalian ingin diterima, terimalah dulu bangsa yang selama ini kalian injak-injak. Ini bukan kompromi, ini adalah syarat keadilan. Israel tak bisa terus minta legitimasi dunia tanpa memberi legitimasi kepada rakyat Palestina untuk hidup merdeka. Langkah ini meski tampak radikal bagi sebagian, sesungguhnya bukan tanpa akar dalam sejarah kita. Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, pernah mencoba langkah yang serupa. Dalam masa singkat kepemimpinannya, Gus Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berhasil mendatangkan pemimpin dari Israel dan Palestina ke Jakarta dalam waktu kurang dari 48 jam. Sebuah capaian diplomatik yang tak bisa diremehkan, karena itu menandakan satu hal penting, yaitu kepercayaan.
Kedua pihak bersedia hadir karena mereka percaya pada niat baik Indonesia, pada pribadi Gus Dur yang tak memihak tapi ingin menjadi jembatan. Gus Dur bahkan sempat mengusulkan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah gagasan yang langsung disambut dengan tuduhan pengkhianatan oleh sebagian kalangan. Meski sejatinya gagasan itu lahir dari keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain aktif perdamaian. Dalam buku Damai Bersama Gus Dur tahun 2010 dijelaskan bahwa Gus Dur sangat memahami penderitaan rakyat Palestina, tapi juga sadar bahwa Indonesia tak bisa menjadi mediator damai yang kredibel jika hanya menjalin hubungan dengan satu pihak. Ia ingin Indonesia menjadi jembatan, bukan pagar. Gagasan itu gagal bukan karena ia salah, tapi karena kita belum siap secara mental untuk memandang konflik ini dengan hati yang jernih. Prabowo dengan caranya sendiri seperti menghidupkan kembali semangat Gus Dur. Namun esensinya sama, meletakkan Indonesia di tengah sebagai kekuatan moral, bukan sebagai penonton yang hanya menyesali dari jauh. Komitmen Prabowo tak berhenti pada kata-kata. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Ukraina, dan Sudan jika diminta oleh PBB. Lebih dari itu, ia bahkan menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut berkontribusi secara finansial demi mendukung upaya perdamaian. Itu artinya Indonesia memang bersungguh-sungguh ingin berkontribusi besar pada perdamaian dunia. Ini bukan janji basa-basi, karena Indonesia selama ini memang menjadi kontributor penting dalam pasukan perdamaian PBB. Dan kini Prabowo memperluas mandat itu ke medan konflik yang paling rumit, yaitu Palestina. Apa yang Prabowo tawarkan bukan sekedar diplomasi teknokratis, melainkan sebuah visi. Ia menyadari bahwa dunia tak bisa terus berputar dalam sumbu konflik tanpa akhir, bahwa trauma sejarah tidak bisa terus dijadikan alasan untuk menolak hidup berdampingan, dan bahwa keberanian untuk mengambil posisi yang tak populer seringkali lebih diperlukan daripada 1000 kecaman dari kursi empuk yang nyaman. Ia tahu dunia bosan dengan pidato kosong. Ia datang dengan janji konkret. Ia tahu rakyat Palestina tak butuh lagi simpati dari jauh. Mereka butuh keadilan. Dan Prabowo tahu keadilan tidak akan datang jika dunia hanya berpihak pada kekuatan, bukan pada kebenaran. Pidatonya adalah upaya menempatkan Indonesia di tengah panggung global, bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku. Bukan hanya pembela Palestina, tetapi juga penegas prinsip bahwa perdamaian adalah hak semua bangsa, termasuk Israel, jika mereka bersedia berbagi hak itu dengan bangsa yang mereka tindas. Apapun yang bakal ditempuh Israel nantinya, itu adalah urusan internal mereka. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia telah bersuara, dan suara itu datang dari podium tertinggi dunia, bukan dengan bisikan tapi dengan hentakan. Hal ini menunjukkan sikap dan keberpihakan, sekaligus menawarkan solusi yang adil bagi segenap pihak yang sedang bermusuhan.